Ibu Mbak, masih terkait hak yang tertahan di dunia ini, ada negarawan yang disebut-sebut sebagai yang paling berpengaruh sepanjang masa. Ada beberapa negarawan, di antaranya yang diakui oleh umat mayoritas adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau negarawan misal kayak di Indonesia itu ada Insinyur Soekarno dan beberapa lainnya lagi. Ya, intinya sepertinya kalau kita lihat kisahnya, beliau-beliau itu kan ada beberapa kisah yang memilukan, yang membuat kita ternyuh gitulah. Mengapa kalau kita lihat dari sudut pandang yang seperti itu kok banyak tokoh yang membawa kebaikan, yang membawa pembaruan, kok malah kesannya itu mengalami proses yang pilu. Menurut panjenengan kepripun, Pak? Iki ana pitutur ulam luhur bisa dadi sembur gayuh raja adil makmur padha jujur urip aja ngawur Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Itu ada dua konotasi lah. Artinya mengapa haknya tidak diselorokan begitu saja begitu. Ini kan prosesnya. Yang satu jelas antara ujian dan yang satu antara memang ketidakmengertian masyarakat kalau menurut saya. Jadi banyak sekali masyarakat yang menghendaki perubahan. Namun, nah ini yang menjadi catatan tertentu. Manusia itu merasa bisa, tapi kurang bisa merasa. Gitu. Bisa, ora bisa ngrumangsani, tapi dia itu merasa bisa. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad, jika lo saja masyarakat itu telah mengetahui, ya, ketika Bung Karno, masyarakat telah mengetahui semestinya yang saya maksud, haknya Bung Karno itu harus seperti apa, gitu loh. Haknya Bung Karno mestinya harus masyarakat semuanya itu membantu lah. Ketika itu mungkin nggak ketika Soekarno, ibaratnya banyak orang yang wah Soekarno kapan pola sih, ya kabus melu penjara, gitu loh. Kira-kira demikian, sehingga hak-haknya dia tertahan oleh kaum tertentu, ya, yang sifatnya itu hanya kaum ini adalah kaum, kalau istilah Kanjeng Nabi Muhammad, ada kaum yang enggan berperang, nganggo menangi dewek gitu loh. Dan duduklah kamu bersama kaum yang duduk, sehingga enggan melakukan kewajibannya atau perjuangannya kalau menurut istilah itu. Tapi maunya enak saja. Ini loh. Jadi yang saya maksud hak yang tertahan itu adalah kaum yang maunya enak sendiri, orang lain kaum yang egois yang maunya menang sendiri, yang maunya lebih unggul dari yang lain. Ini loh yang saya maksud. Hak yang tertahan, hak masyarakat tertahan oleh kaum yang seperti ini. Kalau sejarahnya Bung Karno, sejarahnya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu, ini kan nggak menyempatkan, tidak menyempatkan untuk menyimpan untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, kalau tokoh negarawan yang sesungguhnya ini seperti Bung Karno, seperti Kanjeng Nabi Muhammad, ini nggak sempat menahan, memperkaya dirinya, itu nggak, tetap tidak. Bahkan dalam saya pernah mendengar pengajian itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu meninggal, itu setelah diteliti hartanya, hanya tersisa baju perang satu saja digadaikan kepada Yahudi, gitu loh. Nah, seperti Bung Karno, beliau meninggal dalam tidak meninggalkan catatan hutang sedikit pun, hutang negara, minimal bisa mempertahankan keutuhan kekayaan negara ini, gitu loh. Walaupun di sinalir ada beberapa, wah harta negara entong go bojo, tapi kan tidak korupsi, ya kan? Nah, karena bojonya itu sebuah menurut saya pandangan yang kurang pas juga. Menurut kacamata saya ini adalah pandangan yang keliru atau propaganda atau menurut bahasa yang lazimnya orang Jawa malah bahasa yang saru.
tidak merasa diperjuangkan, tidak merasa di itu, malah kita mensorotinya yang enggak. Ini yang saya maksud. Dan haknya Soekarno ini banyak sekali yang tertahan, jangan keliru. Oleh bangsa ini sendiri gitu loh. Artinya kurang menjunjung tinggi, iya ibaratnya kalau menurut saya sih, pandangan saya. Jadi kalau Bung Karno ini seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu ibaratnya, begitu ada harta pasti langsung disalurkan. Berbeda dengan era setelah itu. Karena apa sih? Maaf saya ngomong ini bukan berarti saya ibaratnya melecehkan atau merendahkan. Apa bedanya TNI dulu dan TNI sekarang? Nah itu. Masa Bung Karno kan TNI membuat negara, lah sekarang dibuat negara. Lah ini saya tidak maito juga, tidak ibaratnya mengkomentari yang buruk kepada. Karena proses diterimanya karena dibuat oleh negara mungkin melalui proses seleksi yang harus mengeluarkan finansial sehingga perhitungannya untung rugi. Berbeda dengan membuat negara ini kan apapun kita selorokan, kita anukan untuk mendirikan sebuah negara itu. Jadi saya rasa hak yang tertahan maksudnya adalah oleh kaum-kaum kasarnya ngomong lah, yang rakus, yang tidak mau berjuang, yang semau gue, yang ibaratnya maunya unggul, sing keleme sugih mau melarat gitu loh. Ini hak yang tertahan. Padahal di dalamnya itu jelas pada hak. Saya yakin lah pegawai negeri itu nggak bisa kaya raya apabila tidak disertai dengan kerakusan, ibaratnya seperti itu loh. Ini sudah dipedomani lah sekarang kenyataannya. Lah, guru SD saja sekarang sudah naiknya mobil, bayangkan. Untuk bensinnya berapa, untuk kanunya berapa, terus otomatis kan gaji ini digadekan ke bank. Nah, carinya makan ya dari ada infak tiap hari untuk murid kayak seperti itu loh. Nah, ini yang ibaratnya perlu direhab. Cara sebenarnya kemarin telah muncul itu reformasi mental apa ya? Revolusi mental telah muncul, tapi ya terabaikan lagi karena memang itu harus muncul dalam situasi kemurnian. Apabila yang mencetuskan ini revolusi mental, tapi ini yang mengatakan revolusi mental juga mentalnya perlu direvolusi hanya sebagai mengeluarkan APBD APBN untuk dirinya sehingga dia bisa mengpetak-petak gitu. Terus tak kompromi dengan BPK kan bisa saja gitu loh. Nah, saya tidak berprasangka buruk tapi bisa saja demikian gitu loh. Jadi sehingga konyol lah kalau reformasi mental ini masih rancu, masih tidak dikembalikan kepada semangat 45-nya sesungguhnya. Itu ya saya rasa masih mental kacau gitu. Saya rasa demikian. Terima kasih.